prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi atas dan alas yang kongruen, serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk prisma adalah paving block dan atap rumah. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 8. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma bergantung pada bentuk prisma. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Prisma segi 5 memiliki 7 sisi, 15 rusuk, dan 10 titik sudut. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Prisma yaitu rumusnya P sama dengan luas alas dikali tinggi. Ingat, apapun bentuk prismanya, baik prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya, yang jelas kalau untuk rumus volumenya tetap luas alas dikali tinggi. Sama dengan untuk luas alas. Nah, untuk luas alas, terlebih dahulu tentunya kita harus mencari tahu terlebih dahulu mana yang sebagai alas prisma. Perlu diketahui, untuk alas prisma, ciri-cirinya, dia bentuknya sama dan saling berhadapan. Coba perhatikan gambarnya di sini. Bagian mana yang bentuknya sama dan saling berhadapan? Tentunya adalah gambar segitiga ini. Oke, bentuknya sama-sama segitiga, lalu dia saling berhadapan. Maka gambar segitiga inilah yang sebagai alasnya. Maka untuk luas alasnya, pakailah rumus luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Yaitu setengah alas kali tinggi. Lalu dikalikan dengan tinggi prisma. Sama dengan. Sekarang perhatikan segitiganya terlebih dahulu. Setengah dikali A, alas segitiga di sini yaitu 18. Lalu dikalikan dengan tinggi segitiga yaitu 12. Setelah ini baru dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, tinggi prisma di sini yaitu 25. Sama dengan setengah dikali 18 dikali 12, kita peroleh hasilnya yaitu 108. Lalu kita kalikan dengan 25. Sama dengan 108 dikali 25, kita peroleh hasilnya yaitu 2700. Dengan satuannya di sini yaitu sentimeter. Maka satuan untuk volumenya yaitu sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Nah, seperti ini dia langkah-langkah ataupun cara untuk menentukan volume prisma. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Kita diminta untuk menentukan luas permukaannya lagi. Adapun rumus untuk menentukan luas permukaan prisma disebutkan dengan L, yaitu keliling alas segitiga. Perhatikan alasnya tadi berbentuk segitiga, maka kita hitung kelilingnya terlebih dahulu. Keliling alas segitiga dikali TP, yaitu tinggi prisma. Setelah itu ditambah dengan 2 kali luas alas. Oke, lanjut. Sama dengan keliling alas segitiga. Perhatikan alasnya tadi, akan kita hitung kelilingnya, yaitu dengan cara menjumlahkan bagian tepi di sini. Pertama, perhatikan 24 ditambahkan dengan 20, lalu ditambahkan dengan sisi yang sini. Ingat, tanda ini artinya dia sama panjang, berarti bagian sini juga panjangnya 20. Makanya di sini 24 ditambah 20 ditambah 20. Baru setelah itu nanti dikalikan dengan tinggi prisma, yaitu 26. Lalu ditambah dalam kurung 2 kali luas alas. Perhatikan alasnya berbentuk segitiga. Maka luas alas di sini kita cari dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah
dikali alas dikali tinggi. Maka di sini kita tulis setengah alasnya 24 dan tinggi segitiga yaitu 16. 24 dan 16. Sama dengan 24 ditambah 20 lalu ditambah 20, kita peroleh hasilnya yaitu 64. Setelah itu baru dikalikan dengan 26. Lalu ditambah dalam kurung 2, lalu dikalikan dengan setengah dikali 24 dikali 16. Kita peroleh hasilnya yaitu 192. Sama dengan 64 dikali 26, hasilnya 1664. Lalu ditambah 2 dikali 192, hasilnya 384. Sama dengan 1664 ditambah 384. Kita peroleh hasil akhirnya yaitu 2048 dengan satuan. Di sini sentimeter. Karena yang ditanya luas, maka satuannya yaitu sentimeter pangkat 2 atau boleh juga disebut sentimeter kuadrat. Nah, ini dia cara menentukan volume beserta luas permukaan prisma. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu sisi alas serta beberapa sisi tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Contoh benda yang berbentuk limas adalah tenda dan piramida. Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi alasnya. Dinamakan limas segi empat karena sisi alasnya berbentuk segi empat. Bentuk limas yang lain adalah limas segitiga, limas segi 5, dan limas segi 6. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada limas bergantung pada bentuk limas. Limas segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Limas segi 5 memiliki 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan limas adalah luas alas tambah jumlah ruas sisi tegak. Kedua, tentukan volume limas berikut. Adapun rumus untuk menentukan volume suatu limas, itu rumusnya P sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ingat, volume limas apapun, baik limas persegi atau limas persegi panjang atau limas segitiga, yang jelas rumusnya itu 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Itu rumus untuk volume limas. Lanjut lagi, sama dengan 1/3 dikali luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi, maka untuk luas alas pakailah rumus buas persegi, yaitu sisi kali sisi. Sisinya di sini 6, maka sini jadinya 6 dikali 6. Baru dikalikan dengan T. T ini tinggi limas. Kalau kita lihat di sini tinggi limas yaitu 4 meter. Lanjut, sama dengan 1/3 dikali 3 kali 3, 6 kali 6 maksud kami. Hasilnya 36 lalu dikalikan dengan 4. Sama dengan 36 dibagi 3, hasilnya 12 lalu dikali 4, hasilnya 48 dengan satuan volume. Perhatikan, di sini diameter, maka kalau untuk volume yaitu meter pangkat 3. Nah, seperti ini cara untuk menentukan volume limas. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 4, tentukan luas permukaan limas berikut. Adapun rumus untuk menentukan luas permukaan limas, itu perhatikan, biasa disimbolkan dengan LP atau luas permukaan. Itu rumusnya sama dengan luas alas atau L alas ditambah dengan luas sisi tegak atau L sisi tegak. Sama dengan luas alas, ingat alasnya berbentuk persegi.
Maka pakailah rumus untuk menghitung luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Lalu ditambah sisi tegak. Luas sisi tegak, ingat sisi tegaknya ada 4 buah segitiga yang sama besar. Maka di sini rumusnya 4 dikali 1 per 2 kali A kali T. Ingat ya, 4 kali itu dikarenakan 4 buah segitiga di sini dia sama besar. Makanya sini 4 kali. Lanjut sama dengan S kali S. S-nya sini panjang sisinya 6. Maka di sini jadinya 6 kali 6. Ditambah 4 kali 1 per 2 alas kali alas segitiga. Perhatikan segitiga. Alasnya 6 dan tinggi segitiganya 5. Maka sini jadinya 6 kali 5. Sama dengan 6 kali 6 hasilnya 36. Ditambah. Berapa ini? 4 dikali 1 per 2 dikali 6 hasilnya 3. Lalu 3 dikali 5 hasilnya 15. Sama dengan 36 ditambah 4 dikali 15 hasilnya 60. Maka kita perolehlah hasil untuk luas permukaan seluruhnya, yaitu 36 ditambah 60 hasilnya 96. Dengan satuannya di sini yaitu meter, maka kalau untuk luas permukaan yaitu meter. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama dan berpusat pada titik yang sama. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola basket, globe, dan kelereng. Bola memiliki satu sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Volume bola adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Luas permukaan bola adalah 4 kali Pi kali R kuadrat. R adalah jari-jari bola. Diberikan sebuah gambar bola dengan panjang jari. Jarinya yaitu 21 cm. Nah, bagaimana cara untuk menentukan volume bola? Itu caranya mudah sekali. Adapun rumus untuk volume bola, volume sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3, di mana PI ini nilainya, perhatikan nilai Pi. Itu kan ada dua jenis. Ada yang 22/7 itu. Kalau nilai R-nya atau jari-jarinya kelipatan 7, dan ada juga nilai Pi yang 3,14 itu. Jika jari-jarinya atau nilai R-nya bukan kelipatan 7. Sekarang coba kita perhatikan jari-jarinya di sini. Atau nilai R-nya 21. Dan 21 ini merupakan kelipatan 7. Maka Pi yang akan kita gunakan nanti yaitu 22/7. Oke, lanjut. V sama dengan 4/3. Dikali Pi-nya tadi yang kita pakai yaitu 22/7. Dikali dengan R pangkat 3, ingat. R pangkat 3 itu sama artinya dengan R. Dikali R, dikali R. Di mana R-nya di sini 21. Maka di sini kita tulis 21 dikali 21 dikali 21. Lanjut P sama dengan. Nah, sebelum kita operasikan perhatikan, kalau kita lihat ada angka yang bisa disederhanakan. Angka mana itu? Perhatikan 21 dibagi 7 itu. Kita peroleh hasilnya 3. Dan 3 yang di sini dibagi dengan 3 yang di bawah. Dia habis dibagi. Maka otomatis angka yang tinggal yaitu angka 4 dikali 20. 2 dikali 21, lalu dikalikan lagi dengan 21. Maka V sama dengan 4 kali 22, lalu dikali 21. Lalu terakhir, dikalikan lagi dengan 21 itu. Kita peroleh hasilnya 38.808. Perhatikan satuan di sini satuan sentimeter. Maka satuan untuk volume bola yaitu sentimeter pangkat 3. Nah, seperti ini cara untuk menentukan volume bola. Lanjut biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu tentang luas permukaan bola. Diberikan sebuah gambar bola dengan jari-jarinya yaitu 21 cm. Nah, bagaimana cara untuk menentukan luas permukaan bola? Ini caranya mudah sekali. Adapun rumus untuk menentukan luas permukaan bola di sini, kita tulis LP. LP ini luas permukaan. Rumusnya yaitu 4 dikali PI dikali R pangkat 2. Ingat sekali lagi Pi-nya. Tadi yang kita pakai 22/7 itu karena jari-jarinya tadi atau nilai R-nya kelipatan 7. Lanjut LP sama dengan 4.
dikali Pi yang kita gunakan. Tadi 22/7 kali R kuadrat. Nah, perhatikan R kuadrat itu artinya R dikali R. Karena di sini R-nya atau jarinya 21. Maka di sini kita tulis 21 dikali 21. Lanjut LP sama dengan, nah kalau kita lihat, sebelum kita kalikan angka-angka ini, kalau kita lihat, ada angka yang bisa disederhanakan angka mana? Itu yaitu 221. Dibagi 7. Kita peroleh hasil baginya yaitu 3. Maka, angka yang tinggal sekarang yaitu 4 dikali 20. 2 dikali-kali 3 dikali 21. LP sama dengan 4 dikali 20. 2 dikali-kali 3, lalu terakhir. Dikali 21 itu, kita peroleh hasilnya. Yaitu 5.544, di mana satuannya di sini. Yaitu sentimeter, maka satuan untuk luas permukaan, yaitu sentimeter pangkat 2.